Jangan lelah mencintai Indonesia. Demikian salah satu nasihat Prof. Mahfud MD usai penghitungan quick count pemilu 2024. Tapi saya lelah, Prof, sebagai bagian dari baby boomers. Harapan saya hampir saja mengujud pada Presiden Jokowi, ternyata ambiar lagi, ambiar lagi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya, kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan curang. Perjalanan demokrasi di Indonesia sangat melelahkan, sangat. Seperempat abad, 25 tahun dari reformasi 98 seolah terhempaskan dalam anomali pemilu, khususnya Pilpres 2024. Di mana perjalanan menegakkan kedaulatan rakyat yang memuncak pada reformasi 98 akan mengantar kita ke supremasi sipil, tapi kini malah terperosok. Padahal telah ngabisin waktu seperempat abad untuk ending yang menyesakkan. Kembalinya supremasi militer dan supremasi birokrasi, supremasi sipil kembali meminggir, memudar, bahkan perselisihan antar masyarakat kini justru karena pro kontra dengan pemerintah. Kolaborasi antara Toba Sejahtera dan Rakabu memang dahsyat. Apa hubungannya? Ada deh. Butuh ruang lebih luas dibanding celometan medsos macam YouTube seperti ini. Jokowi sering mempertontonkan bagaimana militer, terutama TNI AD, selalu menjadi background dari keputusan politiknya, termasuk ketika sepulang dari Timur Tengah pasca pencawapresan Mahfud MD oleh PDI Perjuangan, juga pasca pencawapresan Gibran oleh Prabowo. Jokowi yang tak pernah ketemu lagi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan sejak pencawapresan Ganjar Pranowo, bukannya menyambangi Megawati Soekarno Putri dalam situasi kritis itu, tetapi justru menggelar pertemuan dengan beberapa ketua umum partai, dan puncaknya pada parade senja di Kemenhan dengan posisi duduk diapit oleh Prabowo dan SBY. Di situ tampak pembangkangan Jokowi kepada PDIP dinyatakan secara lebih jelas, dan Jokowi kemudian lebih memilih militer untuk menjadi backing politiknya. Background tentara kembali dipakai ketika Jokowi menyatakan hak politiknya, boleh berpihak dan boleh berkampanye. Demikian pula dalam UU ASN, Aparat Sipil Negara, Presiden menyetujui bahwa TNI boleh menduduki posisi ASN. Kita juga melihat dalam tim kampanye nasional Prabowo Gibran, kita tahu para veteran tentara Angkatan Darat lebih banyak berkumpul di situ, bahkan pernyataan LBP dan Wiranto nyaris sama. Situasi politik sudah berubah, kata mereka. Ketika mendelegitimasi Anies Baswedan tentang konsep perubahan agar tak mengulangi dari nol lagi, sebagaimana pertanyaan para petugas pom bensin, Jokowi justru mengajak kita kembali ke titik nol. Janji nawacitanya di 2014 sama sekali tidak dipenuhi untuk pembangunan SDM, civil society, dengan apa yang disebut revolusi mental. Dengan populismenya, Jokowi lebih senang dengan bansos, BLT, bantuan langsung tunai, dan sebagainya. Sejak dulu hingga di akhir kekuasaannya, ketika ia kaget ternyata jumlah dokter kita kecil banget.
bahkan dibanding negara-negara kecil di Asia. Kemana aja selama ini, Pak? Pada 10 tahun waktu yang cukup untuk itu. Anomali itu menghadirkan kembali debat kusir, mencibir teori demokrasi barat, tetapi konsep negara kita memakai konsep demokrasi barat pula, meski hanya teknik elektoralnya, bukan filosofis dengan visi misinya. Itu lucu untuk tak menyebut spirit debat kusir. Saya akhirnya harus mengakui sindiran Rocky Gerung bahwa satu-satunya paslon yang bisa membangunkan Indonesia adalah capres yang didukung Jokowi. Ingat dan hati-hati, bisa membangunkan beda dengan bisa membangun. Membangunkan dan membangun. Sorry ya, frasa itu tidak menuding capres tertentu sebagai tidak bisa membangun. Tetapi renungkanlah frasa bisa membangunkan. Bisa membangunkan. Apalagi ketika tingkat ketidakpercayaan masyarakat atas pemilu 2024 ini mencapai 54% lebih dari sekitar 84% yang memakai hak pilihnya. Ketika Bawaslu kemarin dalam konferensi pers mengakui terdapat ini dan itu dalam praktik kecurangan yang mencapai belasan ribu kasus, saya takut menyinggungnya karena pasti ada yang tersinggung. Saya tidak berani menyinggung soal curang-mencurang itu karena nanti akan dikutbahi soal moral oleh para pembela demokrasi yang sangat bermoral. Apalagi ada yang menjanjikan makan gratis, tapi dengan cara memotong subsidi BBM yang artinya efek bola saljunya akan dirasakan oleh rakyat jelantah juga dengan mungkin harga-harga sembako yang melambung. Dan sekarang menurut berita media, Jokowi marah disebut bansos itu menyebabkan harga beras dan minyak goreng mahal. Kok jadi pemarah? Oke lah, tetap semangat dan jangan lupa bahagia, tetap merdeka, dan kalau mau egois mikirin diri sendiri saja, bagi para pekerja kreatif, para freelance, situasi politik kali ini akan sangat menantang, sangat merangsang. Sekalipun dengan perih kita katakan, kita mulai dari nol ya.